Oke teman-teman, kita lanjut untuk proses ordernya kita di laundry-nya kita. Sini kita akan mulai untuk proses pembayaran kalau dia pilih option completed ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau dia pindah QRIS, nah di sini pembayaran auto terisi sesuai dengan total pembayaran seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau dia pilih cash, nah di sini auto kosong kayak gitu teman-teman. Jadi dia harus mengisi ulang lagi seperti itu. Nah, ini kembalian kalau dia pembayarannya cash. Nah, total pembayaran 20.000. Sini ada pembayarannya, contohnya dia bayar 50.000, berarti kembalian 30.000 ya teman-teman ya. Jadi auto terisi agar si admin tidak perlu pakai kalkulator atau tidak perlu perhitungan lagi seperti itu teman-teman. Oke, nah di sini kita coba buat event di QRIS. Jadi ketika QRIS-nya change, nah berarti dia pembayaran ini auto terisi gitu teman-teman. Oke, nah berarti kita masuk ke modal change. Nah di sini kita pilih yang pembayaran, kita lihat dia ada di sini ya teman-teman ya, pembayaran. Kalau dia metodenya terkasih di sini, wire model. Cash. Oke, kita wire model change. Oke, kita pakai wire model change, kemudian kita copy aja, kita masukkan ke yang pakai QRIS-nya teman-teman. Oke, sama, ini kita ganti jadi QRIS seperti ini. Ini lagi, kita coba cek lagi, change status complete. Nah, kita cek lagi event QRIS. Nah, kita cek ke komponen modal form sini, modal change ya teman-teman, form. Nah, di rendernya kita cek. Nah, pertama kita isi dulu nih di sini. Kita buat dulu public dollar cash sama dengan false true ya. Oh, cash kan by default true ya teman-teman ya. True sama QRIS. By default dia false. Oke. Nah, di sini kita cek. Baru kita masukkan lagi di sini. Kan dia pembayaran. Nih, pembayaran ini kita tambahin di sini. Bayar model. Pembayaran itu kita kasih, kita buat apa ya? Amount aja ya teman-teman ya. Bayaran amount. Nah, berarti kita daftarin di atas nih. Public dollar amount itu sama dengan 0. Jadi by default dia bayarnya 0 ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita untuk daftarin lagi yang kembalian ya teman-teman ya. Nih. Spending. Kita tambahin di sini. Public dollar spending. Ini sama dengan 0. Nah, by default spending itu kembalian itu kan dia minus ya teman-teman ya. Karena kalau kayak gini nih, kembalian. Nah, jadi 70.000 QRIS cash. Oke. Jadi by default kan dia kembalian ini harusnya minus 70.000 ya teman-teman ya. Jadi perhitungannya total pembayaran dikurang pembayaran sama dengan kembalian gitu teman-teman. Jadi dollar di spending sama dengan dollar order
total amount dikurang $this amount, seperti ini. Oke, seperti ini. Di sini kita masukkan number format ya teman-teman ya. Seperti ini kita. Oke, kita coba cek lagi di status complete. Dia harusnya minus ya teman-teman ya, minus 70.000 karena total pembayarannya 0. Berarti kita salah, harusnya dikurang. Oke, cek lagi. Nah, iya minus 70.000. Jadi nanti kalau di sini contohnya diisi 70.000. Nah, berarti dia di sini langsung 0 gitu, teman-teman. Auto 0 gitu. Oke. Nah, di sini kita cek lagi. Kan dia cache QRIS. Oke, kita cek modal change-nya. QRIS-nya by default dia false. Oke, ini kita buat by default dia ceket itu wire model guys. QRIS kita cek lagi. Nah, kenapa dia langsung by default QRIS ya teman-teman ya? Karena radio buttonnya dia beda model teman-teman. Harusnya untuk radio button yang sama itu kita modelnya sama tapi value-nya yang berbeda teman-teman. Oke, di sini kan modelnya kita bedain ya. Ini istilahnya name-nya kita bedain gitu teman-teman. Harusnya name-nya itu sama, cuman value-nya yang berbeda. Oke, cara mengatasinya kita ini kita ganti aja nih public payment method by default dia cash. Oke, nah kemudian payment method ini kita inilah yang kita daftarkan di sini. Ini payment methodnya, terus kita kasih value-nya cash. Oke, sama juga ini ceketnya. Coba aja langsung diabaikan, kita hapus ya. Nah, ini juga sama payment method, terus kita kasih value-nya QRIS. Nah, kita coba cek lagi. Nah, dia by default cash ya teman-teman ya. Nah, ini baru benar seperti ini. Jadi karena dia tipe datanya harus sama, tapi bedanya name-nya harus sama, tapi value-nya yang harus berbeda gitu teman-teman. Nah, di komponennya kita harus definisikan karena payment method ini by default value-nya harus cash. Jadi nanti dia contohnya nih kita kasih QRIS. Nah, jadi nanti yang auto check itu adalah QRIS. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, jadi kita akan trigger change-nya ketika dia QRIS. Nah, ini langsung berubah ya. Oke, caranya di sini kita cek. Kasih sini if $this payment method sama dengan QRIS. Sini QRIS nih. Nah, berarti kita ubah lagi nih perhitungannya.
Berarti ini kita kecilin dulu. Nah, pembayaran nih. Model pembayaran kita daftarin ya. Oh, amount ya. Kita buatnya amount ya, teman-teman ya. Oke. Amount wire model amount. Amount sama dengan by default itu $this total amount, dan spendingnya by default dia 0. Seperti ini. Nah, kita akan coba cek lagi. Complete. QRIS. Nah, benar ya teman-teman ya. Seperti ini. Jadi berarti kalau dia cash, nah dia harus balik lagi seperti semula. Nah, berarti kita kasih di sini. Else. $this spending sama dengan $this total amount tapi dia minus ya teman-teman ya. Terus total amount-nya dia 0. Seperti ini. Oke, kita coba lagi. Complete. QRIS. Nah, dia 0. Cash. Nah, dia. Oke. Oke. Aman ya harusnya teman-teman ya. Nah, terus di sini kita masukkan pembayaran. Kalau dia cash contohnya dia masukin 10.000. Nah, berarti kembalian ini berarti kembaliannya otomatis ngikutin yang kita masukin di atas. Gitu teman-teman. Oke. Sini kita masukin this coba seperti ini. Complete QRIS. Kan dia langsung terisi ya teman-teman ya. Ya, di semua ini harusnya this amount. $this. Coba. This. Reset. Oke, coba cek lagi. Nggak bisa ya teman-teman ya. Oke. Kan dia kalau dia QRIS. Nah, seperti ini. QRIS benar. Tapi dia kalau dia cash. Nah, harusnya nih balik lagi gitu teman-teman.
Nah, tapi masalahnya kalau kita kasih QRIS, nah berarti ini bukan, contohnya nih dia QRIS-nya kelebihan 100.000. Jadi kembaliannya harus ngikutin total pembayaran gitu. Sini kita coba cek lagi. Kita bikin if dollar this amount lebih besar daripada 0, jadi kita masukin this amount sama dengan this amount, dan spendingnya kembaliannya itu harusnya dollar this total amount kurang dollar this amount. Oke, kita coba QRIS ini, jadi dia langsung ya teman-teman ya. Kita kasih, nah dia langsung tetap 70.000. Nah berarti paymentnya QRIS. Oh dia QRIS, dia ke sini teman-teman. Kita kasih sini if total amountnya else, jadi dia ngecek total amountnya dulu. Kalau total amountnya lebih besar dari 0, nah berarti dia jalanin ini. Tapi kalau dia nggak lebih besar dari 0, nah berarti dia ngecek di sini. Oke. Oke, benar. Tuh. Nah, baru berhasil ya teman-teman ya. Seperti ini. Ini kita langsung kasih number format, this amount, sama juga number format. Oke, seperti ini. Kita coba cek lagi. Completed. QRIS. Oke, tapi QRIS-nya kelebihan. Bayarnya 100.000. Contohnya nih. Bayarnya 100. Ting. This total amount. Oke, kan total amount-nya dia udah pakai number format ya. Berarti kita harus this total amount sama dengan string, kita replace this total amount. Berarti total amount-nya balik lagi this amount. Oke. Nah, seperti ini. Coba cek. QRIS. Oke. Nah, dia 30.000. Total pembayarannya harusnya, nah di sini kita balikin lagi. Total amount-nya pakai number format seperti ini. Oke, coba lagi. Completed QRIS, ini di label bayar. Nah, tetap ya teman-teman ya. Nah, kalau dia cash,
Sekarang dia masuk ke sini. Total amount. Nanti kita pengecekan dolar cash dulu juga teman-teman. Kan ini untuk QRIS. Nah, berarti kalau dia cash, if cek payment sama dengan cash, kan dia balik lagi tuh. Berarti kita harus reset lagi. Total amount-nya kita string replace dulu. Oh ya, total amount. Oke, terus spendingnya kita kasih 0. Nah, tapi di sini kita kasih kondisi. If this total amount lebih besar daripada 0, spendingnya harusnya bukan 0 gitu teman-teman. Kan dia lebih besar dari 0. Kalau nggak besar dari 0, dia memang harus 0 ya teman-teman ya. Tapi kalau dia yang lebih besar dari 0, berarti spendingnya string replace spending. Kasih else. Oke. Seperti ini. Oke, kita cek lagi. Completed, QRIS, cash. Nah, dia cash 70.000. Oke, nah berarti dia kan kalau dia by default ada datanya tuh. Nah, berarti kan this amount lebih besar dari 0 gitu teman-teman. Dia tetap ngambil data yang ada di QRIS-nya gitu. Nah, tapi expect-nya kita itu harusnya 0 gitu teman-teman. Expect-nya kita itu harusnya 0. Oke, nah berarti dia this amount, berarti dia tetap this amount, terus ini spending tuh ya tetap di spending. Lebih besar dari 0, oke. Kalau dia nggak lebih besar dari 0, string replace. Oke, cek. Tulis 70.000, cashnya dia 70.000. Balik lagi nih. Nah, jadi pembayarannya tinggal edit aja. Contohnya dia bayar 100.000. Nah, kalau dia bayar 100.000, berarti kembaliannya berapa gitu. Jadi dia kan lebih besar dari 0 nih. Berarti masuk ke sini teman-teman. Di string replace. Kalau dia ada string replace, kemudian kita kasih ke number format.
Di situ dia spendingnya oke, pertama replace-nya titiknya kita ganti dulu semuanya jadi tanpa ada titik ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan nih. Nah, jadi dolar di spendingnya nanti sama dengan number format this amount dikurang this total amount. Oke, berarti total amount-nya langsung kita kasih formatnya lagi. Oke, kita coba. Completed. Cash, oke benar. Cash. Oh iya, pembayaran kembalian harusnya ini. Kembalian harusnya 0 ya teman-teman ya. Kembalian harusnya 0. Jadi kita cek spending list total amount. Oh iya, total amount-nya kita belum hilangkan titiknya teman-teman. Seperti ini. Total amount. Oke. Kita cek lagi. QRIS. Cash. Nah. Tapi dia balik lagi. Di bawahnya kita bikin format lagi. Ini kita hilangin dulu lagi. Kita remove dotnya. Habis kita remove, kita lakukan format lagi. Seperti itu. Oke. Kita cek lagi. Complete. QRIS. Oke. Cash. Oke. Nah, kemudian ini kita ganti. Dia bayarnya 100.000. Kembalian 30.000. Kita ke QRIS lagi. Nah, sama. QRIS sama. Dia harus kita sesuaikan lagi seperti ini. Berarti listnya ini total amount-nya sama spending. Oke, kita remove dotnya, sini kasih formatnya. Oke, kita cek. Selesai. Keluar. Oke, pilih status completed. QRIS benar. Cash benar. QRIS benar. Cash benar. Kemudian ini kita ganti jadi contohnya dia bayarnya 50.000. Kembalian kita QRIS. Nah, nggak ada masalah ya. Udah aman. Nah, sekarang tinggal proses simpan. Nah, simpan. Nah, berarti kita cek lagi untuk order detailnya. Total payment. Nah, ini paymentnya yang harus kita. Nah, jadi nanti untuk paymentnya itu, kalau dia komplit, kita simpan paymentnya gitu. Oke. Berarti kita cek di sini. If ini otomatis save ya, status. Terus di sini kita kasih if nah, kalau dia completed, berarti kita payment, create, order ID, dollar, list ID, kemudian amount-nya, pembayarannya, harusnya total amount ya teman-teman ya, pembayarannya. Terus payment metodenya
$this payment method. Oke. Nah, karena kita udah lebih dari satu, nah di sini kita pakai try catch DB transaction, teman-teman. Oke. DB begin transaction. Kemudian sini kita masukkan ini. Sini kita commit. Kemudian kalau ada error, sini kita rollback. Terus kita kasih session error. Message errornya apa? Ini kurang. Oke, ini jangan lupa diimpor ya teman-teman ya. Aduh, banyak ya model payment. Oke, sekarang kita akan coba simpan. Customer. Selesai ini ya. Di status completed. Dia bayarnya QRIS contohnya nih, QRIS. Oke, simpan. Error katanya. Oh, payment method. Ini kita payment methodnya apa ya? Oh, cash sama transfer. Oh, berarti kalau dia payment methodnya QRIS, berarti dia transfer. Selebihnya dia cash. Oke, seperti ini. Oke, karena kita di sini pakai enamnya cash sama transfer. Oke, di sini kita change status lagi. Petit, QRIS, simpan. Oke. Sukses. Ya, berhasil ya teman-teman ya. Nah, ini sekarang dia udah completed. Nah, udah completed. Nah, dia total pembayarannya 20.000. Gitu teman-teman. Nah, ini untuk proses update-nya. Atau enggak, kita yang atas nih, yang Budi. Kita coba completed lagi. Terusnya kita reset. Ini udah di reset ya teman-teman ya. Set. Nih kita bayarnya cash ya teman-teman ya. Cash, terus disimpan. Oke, dia complete, bayarnya cash. Tapi di sini nggak ada. Kita nggak tahu ya teman-teman ya metode pembayarannya apa. Nah, untuk pembayarannya udah selesai. Nanti di video selanjutnya kita akan tampilin datanya di sini tambah satu kolom kalau dia metode pembayarannya apa gitu. Terus kalau dia udah komplit, dia tidak bisa edit sama tidak bisa change status lagi. Jadi ini auto hilang atau auto disable lah teman-teman ya. Disable jadi nggak bisa diklik lagi seperti itu.